Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 2 Meteorologi Industri ingin melengkapi tugas kelompok yang kedua, yaitu tentang sistem roda gigi. Nah, sebelum menjelaskan tentang sistem roda gigi, tak lupa yang saya hormati juga selaku Bapak Brilian selaku dosen pengampu dari mata kuliah Meteorologi Industri. Nah, sebelum menjelaskan tentang sistem roda gigi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Haris Fauji Ramadan, yang kedua ada Yandi, saya sendiri selaku moderator, yang ketiga ada Gelar Abdul Hayy, dan yang keempat ada Ade Bagus Prasetyo, yang kelima ada Ilham Muhammad Nugraha, yang keenam ada Wilson Febianda, yang ketujuh ada Vina Melani Rahmawati, yang ke-8 ada Rian Januar, yang ke-9 ada Afrizal Reynanda Pratama, yang ke-10 ada Abdullah Dapagani, yang ke-11 ada Dwi Cahya Utama, dan yang terakhir ada Regi Maulana. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama ada elemen-elemen transmisi, yang kedua ada roda gigi, dan yang ketiga ada keuntungan menggunakan roda gigi. Nah, yang pertama tentang elemen-elemen transmisi, yang dimana elemen-elemen transmisi ini merupakan bagian dari mesin ataupun peralatan sistem mekanik yang berfungsi sebagai pembawa, pemindah, penghubung, atau penerus putaran, serta beban yang bekerja antara beberapa sistem mekanik dalam suatu unit. Nah, selanjutnya di sini ada roda gigi, yang dimana suatu jenis elemen transmisi yang penting untuk suatu perpindahan gerak, terutama jenis gerak, putaran, daya, ataupun tenaga pada suatu sistem transmisi. Nah, selanjutnya di sini ada keuntungan menggunakan roda gigi. Di sini ada beberapa jenis keuntungan dalam menggunakan roda gigi. Yang pertama yaitu jarak antar sumbu relatif lebih kecil. Yang kedua, jumlah putaran yang dipindahkan penuh. Yang ketiga, kemampuan pemindahan daya putar yang cukup besar. Yang keempat, dengan pelumas yang baik, putaran akan mampu berputar dalam kecepatan tinggi. Dan yang terakhir, dalam konstruksi khusus dapat memindahkan pulida sebagai pompa air. Next. Pulida sebagai pompa air. Next. Nah, nomenklatur ya. Nomenklatur ini terbagi menjadi 5 bagian. Poin yang pertama adalah adendum. Jarak radial dan lingkaran jarak bagi diameter luar atau lingkaran itu sendiri. Terus poin yang kedua. Poin yang kedua adalah muka. Permukaan yang terletak antara lingkungan jarak bagi dengan adendum itu sendiri. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah dendum. Jarak radial dari lingkungan jarak bagi sampai lingkaran akar atau lingkaran dendum itu sendiri. Poin yang keempat, tebal sisi. Tebal yang diukur pada lingkaran jarak gigi dan sisi adalah permukaan yang terletak di antara lingkungan jarak. Dan poin yang terakhir adalah ruang bebas. Jarak sedikit yang diberikan sedemikian rupa sehingga puncak dari pasangan tidak menyentuh tepi bawah roda gigi. Pada waktu melintas, garis antara kedua titik pusat atau roda gigi tersebut. Next. Ya, fungsi roda gigi di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang ke-1, mengatur kecepatan putar. Roda gigi dapat mengatur kecepatan putar suatu daya. Contohnya seperti yang terdapat pada sepeda mesin motor. Yang kedua, mentransmisikan daya. Fungsi kedua yang terdapat pada roda gigi yaitu dapat mentransmisikan daya dengan gigi-gigi yang saling berhubungan tanpa mengakibatkan selip. Yang ketiga, mengubah torsi. Torsi merupakan gaya putar atau gaya yang dihasilkan oleh mesin, biasanya untuk
akselerasi. Yang 4 yaitu mengubah arah daya. Selain dapat mengatur kecepatan hingga mengubah torsi, keberadaan roda gigi dapat juga mengubah arah daya. Next. Sekarang mengenai jenis-jenis roda gigi. Di sini dapat dikelompokkan ada 3 poin, yaitu yang pertama ada roda gigi lurus, yang kedua ada roda gigi miring, dan yang ketiga ada roda gigi hiring. Untuk yang pertama dapat juga dikelompokkan menjadi 3, yaitu roda gigi lurus eksternal, roda gigi lurus internal, roda gigi lurus rack and dan pinion. Untuk roda gigi eksternal, yaitu memiliki gigi yang terdapat pada permukaan luar silinder. Dua roda gigi eksternal akan saling bertautan dan berputar ke arah yang berlawanan. Jenis roda gigi ini merupakan roda gigi lurus yang paling banyak digunakan dalam berbagai macam aplikasi. Yang kedua, ada roda gigi dalam atau internal spur-gear. Roda gigi internal ini sebaliknya memiliki gigi yang terletak pada permukaan bagian dalam silinder roda gigi. Pada roda gigi dalam biasanya dipasangkan dengan sebuah roda gigi luar yang berukuran lebih kecil, yang berada di dalam roda gigi internal dengan arah putaran yang sama. Roda gigi internal digunakan untuk penggerak roda gigi planetary. Aplikasi dan penggunaan roda gigi lurus spur-gear dapat dipasangkan di mesin pemotong logam, mesin kelautan, pembangkit listrik, gearbox otomotif, dan sebagainya. Selanjutnya ada roda gigi rack and pinion. Roda gigi rack merupakan roda gigi dengan gigi-gigi yang dipotong lurus, sedangkan roda gigi penggeraknya dinamakan pinion. Pada gigi ini bertujuan untuk merubah gerak putar roda gigi menjadi gerak lurus. Pinion pada umumnya mempunyai jumlah gigi dan ukuran yang lebih kecil dengan gigi lurus ataupun helix. Beberapa contoh penggunaan rack dan pinion ini adalah pada penggerak eretan di mesin bubut, mekanisme kecepatan pada mesin planing, dan pengatur ketinggian pada mesin bor. Selanjutnya, ada roda gigi miring. Roda gigi miring mempunyai jalur gigi yang membentuk ulir pada jarak bagi lingkar. Pada roda gigi miring, jumlah pasangan gigi saling membuat perbandingan kontak yang lebih besar daripada roda gigi lurus, sehingga pemindahan putaran dapat berlangsung dengan halus. Sangat cocok untuk mentransmisikan putaran tinggi dan beban besar. Roda gigi miring memerlukan kotak roda gigi yang lebih kokoh, karena jalur gigi yang berbentuk ulir tersebut menimbulkan gaya reaksi sejajar dengan poros. Selanjutnya, yang ketiga adalah roda gigi hiring. Roda gigi ini khusus digunakan untuk penetralisir gaya aksial yang terjadi. Berikut ini jenis-jenisnya. Yang pertama, ada herringbone dengan gigi V setangkup. Yang kedua, herringbone dengan gigi V bersilang. Yang ketiga, ada herringbone dengan gigi V berpotong tengah. Selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja pada roda gigi. Nah, roda gigi mempunyai prinsip berdasar pasangan gerak dan juga bentuk gigi dibuat untuk menghilangkan keadaan selip, putar, dan daya dapat berlangsung dengan baik. Lingkaran singgung ini ialah lingkaran pitch yang merupakan lingkaran khayal pada pasangan roda gigi. Pada sepasang roda gigi, perlu diperhatikan jarak lengkung antara dua gigi yang berdekatan pada kedua roda gigi harus sama, sehingga kaitan antara gigi dapat berlangsung dengan baik. Bentuk lengkung pada suatu profil gigi tidak dapat dibuat semaunya, melainkan mengikuti kurva-kurva tertentu yang dapat menjamin terjadinya kontak gigi dengan baik. Next. Tidak dapat dibuat semaunya, melainkan mengikuti kurva-kurva tertentu yang dapat menjamin terjadinya kontak gigi dengan baik. Next. Baik, terima kasih buat moderator. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan besaran-besaran gear. Di besaran-besaran gear ini dibagi menjadi 2, yaitu besaran diameter tusuk atau bisa disebut DT, diameter lingkaran yang ukurannya halus bersinggungan pada saat roda gigi berpasangan. Terus ada diameter gigi, adalah diameter tertular dari gigi ke titik pusat gear. Next.
Pengukuran ini dapat dilakukan dengan dua rumus, yaitu dengan rumus ukuran simetrik, yaitu M sama dengan dt per Z ataupun diameter gigi. Terus ada sistem diameter pitch atau circular pitch dengan dalam satuan inci dengan rumus dp per Z per dt. Next. Dan setelah itu perhitungan dilanjutkan dengan rumus yang ada di dalam PPT ini tersebut. Terima kasih. Terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan nama-nama dari bagian roda gigi atau gear ini. Terlihat pada gambar bahwa rekan-rekan sekalian bisa melihat ada beberapa simbol ataupun kode yang ditempatkan pada gambar tersebut. Ada DP, DA, DF, H, HA, HF, P, B, dan S. Terlihat pada gambar, kalau rekan-rekan bisa melihat, ada DP. DP itu ada pitch diameter, atau bisa dikatakan adalah kalau misalnya roda gigi, itu giginya itu dibagi dua, tingginya, jarak dari setengah tinggi dari gigi ke titik pusat gear, itu namanya pitch diameter. Terus ada DA diameter atau diameter luar. Diameter luar itu adalah diameter terluar dari suatu gear. Jaraknya adalah titik tengah dari gear tersebut sampai pada titik terluar atau garis terluar atau bagian terluar dari roda gigi atau giginya tersebut. Terus ada DF atau diameter dasar kaki gigi. Kalau roda gigi itu bisa dibayangkan seperti sebuah gelombang, ada gelombang ada yang apa ya namanya? Ada yang cekung dan ada yang cembung. Nah, yang cekung itu adalah kaki dari gigi tersebut. Nah, itu adalah diameter roda gigi yang berada pada kaki gigi. Nah, terus ada H atau tinggi kepala gigi. Tinggi kepala gigi adalah tinggi gigi tersebut yang diukur dari kaki gigi sampai tinggi atau bagian terluar dari gigi tersebut. Terus ada adendum yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Terus ada dedendum yang juga sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Terus ada pitch gigi atau dilambangkan dengan P. Terus ada B atau lebar. Dan ada S atau tebal. Nah, kalau B ini adalah tebal atau kelebaran dari keseluruhan roda gigi. Kalau tebal itu adalah tebal dari gigi. Dari sisi kiri ke sisi kanan itu adalah ketebalan dari giginya tersendiri. Next. Yaitu diameter gigi yang akan berpasangan. Yang kedua yaitu pitch diameter, yaitu jarak diameter tusuk atau DT. Berikutnya yaitu circular pitch atau pitch gigi, yaitu jarak antara gigi. Berikutnya itu addendum, yaitu tinggi gigi di luar lingkaran jarak antara tinggi kepala gigi. Yang kelima yaitu dedendum, yaitu tinggi gigi di luar lingkaran jarak antara tinggi kaki gigi. Yang berikutnya itu clearance, yaitu kelonggaran antara kaki gigi dengan tinggi kepala gigi. Yang berikutnya itu backlash, yaitu perbedaan antara lebar gigi yang saling menangkap pada lingkaran jarak. Yang berikutnya itu sudut tekan, yaitu sudut antara garis singgung dengan garis tekan. Berikutnya itu garis tekan, yaitu garis yang dihasilkan dari hubungan titik tekan dan memotong titik singgung antara roda gigi. Berikutnya itu lingkaran dasar, yaitu lingkaran yang menyinggung garis tekan dari pusat roda. Yang terakhir yaitu panjang lintasan kotak, yaitu panjang garis tekan mulai dari titik awal kontak gigi sampai titik lepas kontak gigi pada profil gigi yang tetap dan berputar. Yang berikut yaitu tertera pada gambar sesuai istilah-istilahnya. Terima kasih. Next.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran roda gigi. Pemeriksaan putar. Alat pemeriksanya disebut variable center distance gear rolling fixture, di mana cara pemeriksaannya adalah roda gigi yang akan diperiksa dihubungkan dengan roda gigi master yang berkedudukan tetap pada poros tetap. Sedangkan roda gigi pasangannya dipasang pada poros berpegas. Pada waktu diputar, indikator akan menunjukkan penyimpangan yang terjadi karena mendorong bagian yang bergeser. Hasilnya berupa pemeriksaan penyimpangan sumbu, kesalahan pada tiap profil gigi, dan jumlah kesalahan seluruhnya. Next. Dan lebar gigi pada satu posisi untuk satu profil gigi. Dalam pengukurannya, dibantu dengan rumus seperti yang ada pada gambar. W sama dengan Z dikali M dikali sin 90 derajat per Z. HW sama dengan M 1 ditambah Z per 2, 1 dikurangi cos 90 derajat per Z. Next. Yang ketiga ada Next. Yang ketiga ada pengukuran base tension method. Pengukuran ini bertujuan untuk mengukur lingkaran dasar pada gear. Dan rumusnya dapat dilihat pada gambar. Z dikali FD sama dengan lingkaran dasar sama dengan 2 dikali X dikali RD. Atau bisa dirumuskan menjadi FD sama dengan 2 kali X kali RD per Z. Bila A adalah sudut tekan, maka RD adalah R kali cos alpha. Jadi FD sama dengan 2 dikali X dikali R dikali cos alpha sama per Z. Sekian. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.